Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Pelita Hati. Hari ini kita akan membahas satu topik perihal menaati amanat agung Yesus. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20, Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi dan memberitakan Injil. Tetapi seringkali gereja mengabaikan tugas ini. Banyak kali orang-orang percaya hanya bersekutu dengan saudara seiman, membangun gedung-gedung gereja yang megah, tetapi tidak melakukan penginjilan dan juga pelayanan misi. Padahal kita harus taat kepada rencana Allah. Ketaatan mengundang berkat, ketidaktaatan mengandung kutuk di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan untuk menuntaskan amanat agung pemberitaan Injil ini? Kalau saya baca dalam Mazmur 125 ayat 5 dan 6, ada firman Tuhan yang indah yang berkata, "Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya." Nah, untuk menaati perintah agung dari Tuhan Yesus, maka yang pertama kita harus pergi. Dikatakan orang-orang yang menabur. Dalam bahasa Inggris, he that goes forth, dia yang pergi. Saudara, adalah mudah untuk kita melakukan banyak hal di dalam gereja. Mengikuti kebaktian, memberikan persembahan, melakukan rapat-rapat rutin. Tetapi Tuhan ingin agar kita pergi menjangkau jiwa-jiwa. Itu meliputi kunjungan kepada jemaat-jemaat yang undur dari Tuhan, jemaat yang lemah rohaninya. Kita juga perlu pergi kepada orang-orang yang sakit dan mendoakan mereka supaya mereka mengalami kesembuhan dan hidup lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus pergi kepada lingkungan kita, baik anggota keluarga, tetangga-tetangga, dan memberitakan kabar sukacita agar manusia berdosa diselamatkan dari dosanya. Saudara, amanat ini harus kita lakukan, atau setidaknya kita menelepon mereka supaya mereka akhirnya juga dapat datang kepada Tuhan. Kita juga bisa pergi lebih jauh ke tempat-tempat yang lain, ke pulau-pulau terpencil, untuk memberitakan kabar baik kepada orang yang sama sekali belum pernah mendengar Injil Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama, kita harus pergi. Yang kedua dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Selain pergi, kita harus menangis. Kenapa seringkali orang tidak memberitakan Injil? Karena hati yang tidak peduli, hati yang tidak berbelas kasihan. Padahal Yesus punya hati yang berbelas kasihan ketika melihat orang banyak yang bagaikan domba tanpa gembala. Ada berapa banyak orang frustrasi dan akhirnya mati bunuh diri. Ada banyak orang hidup di dalam tekanan sampai akhir hayat mereka. Mereka sebetulnya membutuhkan kabar baik. Dan kitalah yang harus memberitakannya. Nah, untuk itu kita perlu menangisi kebutuhan jiwa-jiwa akan keselamatan yang pasti. Hati yang sedih melihat jiwa yang berjalan menuju api neraka. Saudara, apa yang akan terjadi dengan anggota keluargamu jika dia tidak mengenal Yesus? Dia akan binasa selama-lamanya di dalam penghukuman. Karena itulah kita harus ambil bagian untuk berdoa syafaat, menangisi jiwa-jiwa supaya hati mereka tergerak oleh kuasa Roh Kudus dan membuka hati untuk berita keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita harus menabur benih. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Apa yang harus kita tabur? Yaitu benih firman Tuhan. Kita harus membagikan firman Tuhan kepada banyak orang dengan cara menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Ada 4 pokok Injil yang kita bisa sampaikan. Yang pertama, Allah mengasihi manusia. Dan Allah telah menyediakan sorga yang indah bagi kita. Tetapi yang kedua, semua manusia sudah berbuat dosa
Dan upah dosa adalah maut, binasa, masuk ke dalam api neraka. Tetapi yang ketiga, Yesus satu-satunya jalan. Orang bisa diselamatkan, tidak perlu mati masuk neraka. Kalau dia percaya kepada Yesus Kristus. Karena dia satu-satunya jalan keselamatan. Dan yang keempat, terimalah Yesus. Undang Yesus di dalam hatimu sebagai juru selamat. Maka engkau akan diselamatkan. Inilah berita Injil yang harus kita taburkan. Kita juga bisa menceritakan tentang pengalaman hidup kita bersama dengan Yesus. Dulu sebelum saudara percaya Yesus, dosa apa yang mengikat hidupmu? Stres apa yang engkau alami? Beban-beban persoalan apa yang menindih hidup saudara? Lalu ceritakan bagaimana peristiwanya. Saudara bisa mengenal Sang Juru Selamat. Bagaimana engkau bisa diubahkan. Dan kemudian apa yang terjadi sekarang? Perubahan hidup setelah engkau mengenal Kristus. Saudara, kita harus menabur benih Injil. Tetapi kita juga harus menabur melalui kehidupan Kristen yang benar. Alkitab berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang ada di sorga. Kita membaca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi orang yang belum mengenal Kristus membaca Injil kelima, yaitu kehidupan kita sendiri. Kalau kita sudah diubah oleh Kristus dan kita menampilkan tutur kata yang baik, sikap dan perilaku yang berkenan, cara bisnis, cara dagang yang sesuai dengan firman Tuhan, jujur, punya integritas, menepati janji, pasti orang-orang akan melihat perbedaan dan mereka tertarik kepada Kristus. Itulah benih kehidupan yang kita tabur melalui keteladanan diri kita. Saudara-saudara, mari kita menabur benih Injil. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau kita menaati perintah Yesus Kristus, kita akan menuai. Dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pemirsa sekalian, kalau kita menabur benih Injil, maka ada berkat yang kita alami. Bukan hanya berkat secara materi, tetapi terutama berkat rohani, yaitu jiwa-jiwa yang akan kita menangkan demi kemuliaan Tuhan. Dan Alkitab berkata, 1 jiwa bertobat, ribuan malaikat di sorga bersorak-sorai. Bahkan hati Allah Bapa Sorgawi disukakan karena kita menjangkau jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Maukah kita menaati amanat agung Yesus Kristus? Ketaatan pada amanatnya memberikan berkat kepada kita, yaitu berkat secara jasmani dan terutama berkat secara rohani. Mari hari ini kita berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku untuk membawa kabar baik bagi banyak orang di sekitar. Apakah di tempat yang dekat dengan diriku, di lingkungan, ataukah bahkan pergi ke tempat-tempat yang jauh, ke pulau-pulau yang terpencil. Dan waktu aku melakukannya, sebetulnya aku melakukan bagi Kristus. Aku ingin melakukannya demi kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan yang Tuhan taruh beban untuk melakukan pelayanan misi ke berbagai tempat. Dan dia juga menggerakkan jemaat dan pengurusnya untuk terlibat bersama-sama. Dan ini merupakan bagian dari ketaatan terhadap amanat agung Yesus. Mari kita saksikan bersama. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, senang sekali kami menjumpai Anda lagi di dalam program Rohani Pelita Hati. Dalam kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama membahas tentang ketaatan yang membawa berkat bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk itu bersama-sama dengan kita sudah hadir Bapak Pendeta Dr. Yance Hans yang akan membagikan kepada kita prinsip-prinsip tentang bagaimana kita bisa taat dan berkat Tuhan menghampiri kehidupan kita. Pak Yance, terima kasih untuk kehadiran Bapak di dalam program ini. Shalom, terima kasih banyak untuk kesempatan yang luar biasa. Kita boleh men-sharingkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Dalam berbagai kesempatan kadang-kadang kita mendengar istilah berkat, Pak. Tapi pemahaman orang percaya tentang berkat itu sendiri masih bermacam ragam. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan tentang apa arti diberkati Tuhan itu, apa arti mendapatkan berkat Tuhan itu, atau apakah berkat itu? Mungkin Bapak bisa memberi penjelasan tentang hal tersebut. Ya, baiklah. Terima kasih Pak Joko. Saya tetap melandasinya dengan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan atau seperti yang tercantum dalam Alkitab, di dalam Matius pasal yang ke-6,
ayat 33 yang mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Demikian juga di dalam Perjanjian Lama, di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang kedua, dikatakan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi berkat yang dimaksudkan dari sisi kekristenan adalah berkat yang kita cari sebagai anugerah Allah, di mana sumber berkatnya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Apakah itu selalu berarti tentang hal-hal yang sifatnya materi, Pak? Ya, ini hal yang sangat penting karena berkat tidak dapat hanya diukur dari sisi materi. Karena ada banyak sekali orang yang secara materi diberkati. Namun secara sosial barangkali atau secara rohani ternyata dia mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, mengalami masalah-masalah yang di luar materi. Sehingga kita kenal apa yang disebut dengan istilah orang yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya, tapi bukan dari sisi materi. Mungkin sakit penyakit, mungkin dari sisi hubungan satu dengan yang lain, sehingga saya berpikir bahwa berkat tidak dapat diukur hanya dari sisi materi saja. Ya. Pak, apakah Bapak punya satu kisah di dalam kehidupan Bapak secara pribadi yang menjadi semacam titik tolak di mana Bapak kemudian mentaati sesuatu, lalu kemudian menabur, dan kemudian mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan Bapak? Iya, ini hal yang juga bagus sekali, Pak Joko. Ketika tahun 80-90-an, ada seorang misionaris yang datang dari Papua. Kemudian saya berkenalan dan kemudian berkomunikasi dengan beliau. Karena saya adalah seorang gembala sidang, yang dia tawarkan itu sesuatu yang nampaknya bukan materi. Tapi bagaimana menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Papua terutama, yang ada di daerah yang mungkin orang tidak sukai karena mesti masuk ke daerah-daerah yang sangat dalam di daerah Papua. Tantangan inilah, titik tolak inilah yang kemudian menjadi bekal bagi saya dan seluruh jemaat kami untuk didorong baik secara materi, baik juga secara doa, baik secara daya, kami harus pergi ke wilayah tersebut untuk memberitakan Injil Kristus. Iya. Tentu saja untuk menangkap pesan atau perintah Tuhan untuk taat dan kemudian ada hamba Tuhan yang atau misionaris yang mengatakan tentang Papua, itu perlu sebuah proses. Atau bagaimana pengalaman Bapak waktu itu memahami bahwa ini benar-benar sesuatu yang datang dari Tuhan? Ya, tentunya melalui sebuah proses. Saya mengadakan sebuah evaluasi, terutama bagi gereja kami sendiri. Tentu saja landasannya sekali lagi adalah firman Tuhan. Matius 28 ayat 19 dan 20 adalah sebuah amanat agung yang Tuhan Yesus tekankan kepada semua gereja, bahkan semua umat Kristen, untuk pergi menjadikan semua bangsa murid, lalu dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman inilah yang tentunya menjadi motivasi utama. Tentu saya percaya dalam firman ini bukan hanya perintah, tapi juga ketika kita mentaati perintah, maka berkat jasmani rohani itu akan datang kepada kami semua. Apakah waktu itu sempat juga Pak mungkin takut atau bingung atau ragu-ragu karena ini kan sesuatu yang baru di dalam kehidupan Bapak maupun mungkin jemaat yang Bapak gembalakan? Ya, saya sendiri yang langsung dengan beberapa teman tentunya, beberapa jemaat kami, satu orang dokter, kami masuk ke sana, bukan hanya kami berada di kota Papua, singkatnya di daerah Sentani, tapi kemudian kami masuk ke suku-suku terasing dengan menggunakan tentu pesawat seperti MAF atau Yajasi yang ada di sana, dan kami masuk ke wilayah tersebut. Tentu saja buat saya sebuah tantangan yang baru karena wilayah-wilayahnya, geografisnya, suasananya, alam yang sangat mudah berubah, kondisi yang sangat mudah berubah, apalagi dengan pesawat terbang yang begitu kecil dan kami harus melewati bukit-bukit yang secara kasat mata
merupakan sebuah tantangan iman yang luar biasa. Itu sebuah tantangan yang saya pikir sulit sekali kita dapatkan di kota-kota besar. Itulah hal-hal yang mendorong saya, dan ketika saya bertemu dengan orang-orang yang ada di sana, suku-suku terasing, saya sungguh merasa bahwa inilah yang disebut dengan jiwa-jiwa yang belum terjangkau oleh Injil, dan mereka perlu didorong oleh orang-orang Kristen, terutama yang ada di daerah-daerah perkotaan, untuk menjangkau mereka. Agar supaya Injil sampai ke suku-suku bangsa yang paling sulit sekalipun. Karena memang itulah perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin Bapak punya pengalaman yang menarik untuk diperbincangkan atau untuk di-sharingkan kepada pemirsa tentang misalnya harus menyesuaikan diri dengan makanan, dengan cuaca, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Mungkin Bapak ada cerita-cerita yang bisa dibagikan. Wah, itu cerita yang sangat banyak, dan memang kalau diungkapkan semuanya tentu sesuatu yang mungkin tidak dapat dibayangkan lah, katakan, karena mesti kita harus makan papeda setiap hari. Ya, papeda itu sebenarnya sesuatu yang umum kalau di kota. Orang bisa makan dengan sangat baik. Tapi persoalannya ini adalah papeda yang ada di tengah-tengah hutan. Sehingga bentuknya, baunya, warnanya tentu sangat berbeda dengan papeda atau katakan makanan yang umum di wilayah Papua itu. Seperti misalnya juga, apa yang kita makan hari ini, besok pasti berubah lagi. Apa yang kita dapatkan hari ini, itu yang kita makan hari ini. Karena hidup mereka yang nomaden, berpindah-pindah tempat, jadi tergantung hasil buruan itu. Ketika kita dapat ular, kita harus makan ular. Ketika kita lihat kecoa, kita tidak bisa mengatakan kita harus menghindari. Karena itu memang bagian yang ada di sekitar makanan situ. Atau daging apapun di hutan. Kita dapat ular, kita makan ular. Kita dapat tikus, kita makan tikus. Kita dapat binatang apapun yang ada di sana. Semuanya bisa dijadikan bahan makanan. Ulat atau sayur-sayuran yang mungkin tidak umum di kota. Itulah sebuah pengalaman penginjilan ketika kita masuk di wilayah-wilayah yang kita belum mengenalnya. Orang-orang yang kita tidak kenal, penampilan mereka yang tentu berbeda dengan orang-orang yang ada di kota. Bukan saya pertama masuk ke sana, saya merasa sangat takut. Di samping memang jalan yang turun naik, geografis yang sangat sulit, menyeberang sungai-sungai yang deras, tetapi saya percaya ketika kita melakukan kehendak Tuhan, di sana Tuhan pun hadir dalam kondisi sesulit apapun juga. Setelah Bapak menjalankan ketaatan terhadap apa yang menjadi perintah Tuhan tadi, Pak, apakah yang terjadi kemudian di dalam kehidupan Bapak secara pribadi atau mungkin dalam tim Bapak atau juga dalam jemaat Bapak? Ya, tentu saja ada dampaknya. Seperti yang saya katakan dari awal bahwa tidak semua berkat dapat diukur dari sisi materi. Kami yang berangkat ke hutan atau pergi ke wilayah suku-suku terasing itu, semuanya ketika kami kembali ke Bandung, kami mengalami malaria. Sebuah penyakit yang sangat umum di wilayah tersebut. Dan ini merupakan tantangan yang pertama kali kita dapatkan setelah pulang dari Papua. Setelah kami tiba di Bandung, hampir seluruh kami itu diopname. Apakah ini merupakan malapetaka? Saya pikir bukan. Justru tantangan ini menjadi peluang buat kami untuk kembali ke wilayah tersebut. Tim-tim yang selanjutnya atau kelompok-kelompok penginjilan yang selanjutnya, mereka terdorong dan mereka berangkat berganti-ganti. Berbagai-bagai jemaat, dari mahasiswa teologi, kemudian jemaat biasa, kita berulang-ulang kembali ke wilayah tersebut atau ke wilayah-wilayah yang baru, mengirimkan hamba-hamba Tuhan, mengirimkan jemaat-jemaat, mengirimkan orang-orang yang belum pernah pergi untuk memberitakan Injil. Dan bukan hanya itu sebetulnya. Kami pun, gereja kami secara finance, secara materi, kita pun diberkati Tuhan secara luar biasa. Sehingga kita bisa membuka tempat-tempat yang baru, tempat-tempat di mana
Orang tidak berani membuka di sana. Kami juga berangkat ke wilayah lain seperti ke Kalimantan, melewati sungai-sungai, melewati jeram-jeram, riam-riam yang sangat berbahaya. Dan itu tersebar di hampir semua tempat di Indonesia. Kami juga berangkat ke wilayah-wilayah yang lain, ke wilayah Maluku, wilayah-wilayah di mana tempat-tempat tersebut mungkin orang tidak mau melakukannya. Dan berkat-berkat rohani juga kita dapatkan. Ya. Di samping berkat jasmani tadi, dana, kita tidak lagi merasa kesulitan ketika kita mengirimkan orang-orang ke sana. Kenapa? Karena ternyata jemaat pun terlibat. Kenapa jemaat terlibat? Usaha mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, studi anak-anak mereka diberkati. Sehingga dari sisi hal-hal seperti demikian, kita mengalami berkat yang luar biasa. Ada orang yang justru pulang dari wilayah-wilayah pelayanan yang sakit, yang menurut secara medis dia mungkin akan sulit mengalami kesembuhan, justru pulang ke Bandung dinyatakan sembuh secara total. Dan banyak sekali hal-hal yang lain, berkat-berkat yang saya tidak bisa ungkapkan satu persatu berkat tersebut. Ternyata tantangan menjadi sebuah peluang, dan ketaatan itu menghasilkan berkat yang luar biasa. Selain sakit penyakit seperti yang Bapak kisahkan tadi sepulang dari ladang misi, kami pernah mendengar juga bahwa ada satu anggota tim yang sampai meninggal juga ya Pak ya dalam perjalanan itu. Iya. Apakah itu tidak menyurutkan niat atau tidak membuat takut yang lain, mungkin keluarga melarang untuk pergi lagi, misalnya seperti itu Pak? Iya. Sempat terjadi sedikit kegoncangan di dalam tim kami. Karena pada tanggal 29 April tahun 2004, salah satu pemimpin atau tim penginjilan ini itu meninggal dunia di Sungai Katingan di wilayah Kalimantan Tengah. Memang kami sempat ragu, sempat goncang, sempat mengalami tekanan yang luar biasa, bukan hanya dari masyarakat tetapi juga dari jemaat dan dari beberapa kelompok gereja, termasuk di dalam intern kami sendiri. Tetapi kami bertekad kembali. Kami bercoba membangun kembali. Dan saya berangkat lagi, kemudian disertai dengan tim-tim yang lain. Dan sampai hari ini kami terus menanam orang di sana untuk mendirikan wilayah-wilayah pelayanan yang baru. Tentu tidak ada orang, yang pertama kali tidak ada orang. Tetapi kami menanam orang sebagai inti atau sel dari Injil yang kemudian menghasilkan gereja, yang kemudian menghasilkan jemaat-jemaat baru, yang sampai hari ini terus kami lakukan dan kami kerjakan dengan konsisten. Terus kami kirimkan orang dan di sana kita support terus, sehingga seperti saya katakan jemaat pun diberkati secara luar biasa. Iya, mungkin mengakhiri perbincangan kita Bapak mau menyampaikan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang berkaitan dengan ketaatan yang membawa berkat ini kepada pemirsa. Silakan Pak. Baik Pak Joko, terima kasih. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang telah dimenangkan, sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, saya kira amanat agung Tuhan yang pertama ini, beritakan Injil kepada segala bangsa. Kemudian bukan hanya sekedar memberitakan Injil, kita mengumpulkan mereka dalam sebuah komunitas baru yang disebut dengan gereja. Ya, kemudian kita menanamkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar berjalan menurut keinginan kita, tetapi ada prinsip-prinsip firman Tuhan. Seperti tadi yang dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19, seperti yang dikatakan dalam Ulangan pasal 28 ayat 2. Ketika kita melakukan firman Tuhan dengan setia, Tuhan ikut campur di dalamnya. Begitu juga, jangan lupa, punya konsistensi doa yang sangat bagus. Jangan sampai kita mengatakan, oh saya sudah cukup kuat, tanpa doa. 1 Tesalonika 5:17 mengatakan, tetaplah berdoa. Poin yang ketiga, saya katakan seperti yang dikatakan dalam Alkitab juga, bahwa kita harus selalu punya keinginan untuk beribadah. Ibrani 10 ayat yang ke-24-25 mengatakan, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan. Dan hal yang juga sangat penting,
kita terus melayani dia. Ya. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan saya percaya kalau Anda semuanya melakukan hal demikian, jangan takut dengan masalah materi. Karena Tuhan kita adalah sumber dari segala berkat itu. Amin. Tuhan memberkati. Ya. Baik pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar pemaparan Pendeta Dr. Yance Hans tentang bagaimana ketaatan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Ada pergumulan, ada tantangan, ada masalah, tetapi ketika ketaatan itu tetap kita pegang teguh, berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Pemirsa sekalian, saya percaya kita sudah diberkati melalui pembicaraan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Yance Hans. Baik melalui sharing firman dan kesaksian pengalaman bagaimana Tuhan menggerakkan dia dan jemaatnya untuk mentaati perintah amanat agung Yesus. Dan saya percaya hidup yang mulia bukan hidup yang ditujukan bagi diri sendiri, tapi hidup yang dipakai menjadi alat Allah untuk menjangkau bahkan suku-suku yang belum terjangkau. Maukah engkau juga dipakai sebagai alat Tuhan, membawa kabar baik tentang keselamatan yang kekal dalam Yesus Kristus kepada banyak orang yang belum mendengarkan berita sukacita ini? Biarlah kita berkata, ini aku, utuslah aku. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami dapat mendengarkan kesaksian, pengalaman, dan pengarahan firman-Mu, supaya kami juga menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Berkat-Mu kiranya atas kami, supaya kami juga menjadi pembawa kabar baik. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa pada program yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. Berkata atas pujian kami disembah di atas segala tata, Kau mulia, Raja segala raja. Kau jadikan semua indah, Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau bertahta di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Nya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan, kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Nya. Kau janjikan rancangan limpah kebaikan, kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Kau jadikan semua indah, Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau berkata